Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Febrian Xrere. Sebelum kita ke jalan ceritanya, jangan lupa dibantu like, subscribe, dan komen ya bosku. Terima kasih. Bab 3659 sampai bab 3664. Kecuali ayah dan anak Ye Hongyang dan Ye Tao yang tidak berani bergerak, separuh anggota jaminan lainnya diusir dari Gunung Yeling oleh tentara dari Istana Wanlong. Setengah sisanya hanya bisa berlutut di sini dengan jujur selama 24 jam. Ayah dan anak Ye Hongyang dan Ye Tao awalnya adalah setengah yang naik gunung terlebih dahulu. Melihat bahwa Ye Chen bersedia membawa orang yang naik gunung terlebih dahulu pergi, Ye Tao buru-buru bertanya kepadanya, "Patriark, aku ingin tahu, jika Anda dapat mengangkat tangan dan membiarkan ayah saya kembali." Ye Chen berkata dengan dingin, "Ya, kamu dan ayahmu akan berlutut di sini selama 3 hari. Setelah 3 hari, ayahmu bisa pergi. Kamu dapat melapor ke Wang Dongshui di grup Kekaisaran Jinling." Ye Tao sangat gembira ketika mendengar ini, dan dengan cepat berkata dengan penuh terima kasih. "Terima kasih, Patriark, terima kasih." Ye Hongyang juga menghela napas lega, berterima kasih kepada Dade, dan berkata, "Terima kasih kepada Patriark atas kemurahan hatinya." Ye Cangkong yang berlutut di tanah melihat ini. Dia langsung cemas dan bertanya dengan cepat, "Cener, lalu bagaimana denganku? Bukankah kamu mengatakan itu? Biarkan aku pergi. Apakah Anda mengurus properti keluarga mereka? Saya sudah siap." Ye Chen berkata dengan acuh tak acuh, "Apakah kamu tidak berubah pikiran lagi? Kamu tidak perlu pergi lagi. Kamu harus tinggal di sini dan menjaga baktimu kepada leluhurmu." Ye Cangkong tiba-tiba putus asa. Dia pikir dia memiliki kesempatan untuk melarikan diri dari lautan penderitaan, tetapi dia tidak berharap untuk bahagia. Ye Feng di samping semakin jatuh. Dia masih bermimpi, berharap ayahnya akan mengambil alih bisnis keluarga Ye Tao, sehingga dia bisa mengikuti ayahnya untuk meninggalkan Gunung Yeling. Tetapi dia tidak berharap itu adalah Huang Liang, Yimeng pada akhirnya. Oleh karena itu, sebelum Ye Cangkong bisa mengatakan apa-apa, Ye Feng berkata dengan tenang, "Ye Chen, kamu tidak bisa membiarkan Ye Hongyang ini kembali jika kamu mengatakan sesuatu. Dia secara inheren memberontak. Jika kamu membiarkannya kembali, maka apakah itu setara dengan membiarkan harimau kembali ke gunung? Kamu harus menjaga dia dan putranya agar aman." Ketika Ye Hongyang dan Ye Tao dan putranya mendengar ini, mereka semua ingin datang dan memukuli Ye Peng sampai mati. "Saya telah melihat sesuatu yang buruk, tidak pernah melihat yang seburuk itu." Ye Chen akhirnya memaafkan adegan yang dimainkan ayah dan anak barusan. Dia tidak berharap Ye Peng mengatakan hal seperti itu saat ini. Ini bukan hal yang memberatkan, ini adalah pembunuhan sialan. Ye Tao dengan marah menegur, "Ye Feng, keluarga kami tidak pernah menyinggung Anda, dan Anda terlalu kejam." Ye Feng tidak peduli tentang ini. Dia hanya tahu bahwa hanya jika Ye Chen meninggalkan Ye Hongyang, ayahnya bisa bebas. Hanya setelah ayahnya bebas, dia dapat meninggalkan Gunung Yeling. Jadi dia menunjuk Ye Tao dan berkata dengan penuh semangat kepada Ye Chen, "Ye Chen, saudara yang baik, dengarkan nasihat saudaramu. Kamu harus berhati-hati dengan ambisi serigala ayah dan anak itu. Kamu tidak bisa membiarkan salah satu dari mereka pergi. Jika tidak, itu akan menjadi bencana besar di masa depan." Ye Tao gemetar karena marah. Jika bukan karena Ye Chen di sini, aku takut dia akan benar-benar buru-buru mengalahkannya. Ye Chen tersenyum dan berkata pada saat ini, "Ye Feng, bukankah kamu hanya ingin meninggalkan Gunung Yeling? Jika kamu berpikir, kamu hanya mengatakan, tidak perlu menggunakanku sebagai penembak. Apakah aku sebodoh yang kamu pikirkan?" Ekspresi Ye Feng segera sangat malu, dan dia tidak tahu bagaimana harus merespon untuk sementara waktu. Ketika Ye Tao mendengar ini, dia memandang Ye Chen dengan rasa terima kasih, dan berkata, "Terima kasih telah melihat tuan rumah." Ye Chen melambaikan tangannya, menatap Ye Feng lagi, dan bertanya, "Ye Feng, katakan yang sebenarnya. Apakah kamu ingin meninggalkan Gunung Yeling?" Ye Feng terkejut dan melambaikan tangannya dengan cepat. "Tidak, aku tidak mau." Ye Chen tersenyum dan berkata, "Lihat dirimu, kamu tidak jujur sama sekali. Inilah yang tidak aku sukai darimu. Tidak ada kebenaran di mulut itu sepanjang hari." Setelah berbicara, Ye Chen berkata dengan sungguh-sungguh,
Jika Anda ingin pergi, katakan saja dengan lurus. Selama Anda mengatakannya dengan jujur, saya akan memberi Anda kesempatan. Kebetulan saya memiliki sesuatu yang perlu dilakukan seseorang. Jika Anda mengatakannya dengan jujur, saya akan menyerahkan ini kepada Anda. Mata Ye Feng tiba-tiba menyala, dan dia tidak bisa menyembunyikan kegembiraannya dan berkata, "Sudah kubilang, aku akan mengatakan yang sebenarnya. Aku benar-benar tidak ingin tinggal di Gunung Yeling, Ye Chen. Tolong beri saya kesempatan. Tidak peduli apa yang Anda minta saya lakukan, saya bersedia. Selama Anda tidak membiarkan saya pergi ke Madagaskar untuk memotong tebu." Ye Chen mengangguk dan berkata sambil tersenyum, "Bagaimana saya bisa membiarkan Anda pergi ke Madagaskar? Apa yang Anda katakan adalah nama keluarga Ye. Saya tidak bisa membiarkan keluarga Ye bekerja untuk keluarga Su." Setelah berbicara, Ye Chen tersenyum sedikit. Saya ingin Anda pergi ke Eropa Utara kali ini." Ketika Ye Feng mendengar kata Nordik, dia tidak hanya menghela nafas lega, tetapi juga dengan bersemangat berkata, "Pergi ke Nordik, saya akan pergi ke sana. Apa yang Anda ingin saya lakukan di Nordik? Terlepas dari instruksi, saya akan melakukan yang terbaik." Pada saat ini, Ye Feng sudah sangat bersemangat dan dengan gembira diam-diam berkata, Ye Chen ingin aku pergi ke Eropa Utara. Dia pasti ingin aku mewakili keluarga Ye untuk memperkuat kerjasama dengan keluarga kerajaan Eropa Utara. Terlebih lagi, apa yang Helena katakan? Setelah tunanganku, aku akan segera menjadi Ratu Eropa. Jika aku bisa mendapatkan kembali hati Helena dan menikahi Helena, maka aku akan menjadi ikatan antara keluarga Ye dan keluarga kerajaan Eropa Utara. Kalau begitu, aku juga akan mampu membuat adipati. Tidak hanya aku bisa mendapat manfaat darinya, tapi juga keluarga Ye bisa mendapat banyak manfaat. Sepertinya Ye Chen benar-benar memiliki permainan yang bagus. Memikirkan hal ini, Ye Feng sudah mengira Ye Chen akan menjadi seperti orang tua kedua, dan dengan cepat berkata dengan datar, "Ye Chen, oh tidak, Patriark, jangan khawatir. Setelah saya tiba di Eropa Utara, saya akan melakukannya yang terbaik untuk menenangkan Helena kembali ke hati saya. Jangan pernah mengecewakan harapanmu dan keluarga Ye kepadaku." Ye Chen tertegun dan tidak bisa menahan senyum. "Kalau begitu, Anda mungkin terlalu banyak berpikir. Saya mengirim Anda ke Eropa Utara, tetapi saya tidak meminta Anda untuk mengejar Helena. Selain itu, dia akan naik tahta dan menjadi ratu. Anda berpikir dengan jari kaki Anda. Saya ingin tahu bahwa dia tidak bisa memandang rendah Anda." Ah, hati Yevhen dingin, dan dia bertanya, "Lalu, mengapa kamu membiarkan aku pergi ke Eropa Utara? Apakah itu untuk bekerja sama dengan keluarga kerajaan Eropa Utara sebagai perwakilan dari keluarga Ye? Tapi kamu tidak menyerahkannya pekerjaan ini ke bibi kedua sebelumnya." Ye Chen tersenyum dan berkata, "Tentu saja, aku tidak ingin kamu menjadi perwakilan dari keluarga Ye. Alasan utamanya adalah masih ada 3 orang di sana yang perlu ditangani sesegera mungkin. Jadi kamu pergi ke Eropa Utara dengan tentara Wan Longlian dan mengirim ketiga orang itu ke Suriah." "Ah, pergi ke Suriah." Ketika Ye Feng mendengar ini, seluruh tubuhnya hampir runtuh, dan dia berkata, "Kalau begitu, aku lebih suka tinggal di Gunung Yeling daripada pergi ke tempat-tempat seperti Suriah. Meskipun kondisi Gunung Yeling agak sulit, setidaknya aman dan bisa tinggal bersama ayah dan kerabat lainnya. Di tempat-tempat seperti Suriah, kondisinya 10.000 kali lebih sulit daripada Gunung Yeling, dan ada perang di mana-mana. Siapa yang mau pergi ke sana sebentar? Lebih baik jujur dan berbakti kepada leluhur di Gunung Yeling." Namun, Ye Chen tidak memberinya kesempatan untuk memberikan umpan balik. Dia bertanya dengan dingin, "Ye Feng, apakah kamu pikir aku sedang berdiskusi denganmu?" Melihat kemarahan Ye Chen, Ye Feng memohon dengan wajah sedih. "Ye Chen, oh tidak Patriark, saya benar-benar tidak tahu Anda membiarkan saya pergi ke Suriah. Ayah saya hanyalah anak saya. Jika saya mati di Suriah, ayah saya akan mati." Ye Chen berkata dengan tenang, "Jangan khawatir, ada tentara dari kuil Wanlong, kamu tidak bisa mati. Apalagi aku punya hubungan di sana, dan aku pasti akan menjamin keselamatanmu." Setelah berbicara, Ye Chen memperingatkan lagi, "Tapi kamu lebih baik berhenti berbicara omong kosong. Jika tidak, aku mungkin membiarkanmu tinggal di Suriah seumur hidup."
Melihat ini, Ye Feng mengangguk cepat dan berkata, aku pergi, aku akan pergi kapanpun kamu menyuruhku pergi. Ye Chen mengabaikannya dan sebaliknya berkata kepada seseorang panglima perang bintang 5 di kuil Wanlong, sekarang Anda memilih 4 bawahan Anda dan membawa Ye Feng untuk membawa pesawat konsort ke Eropa Utara dan kemudian mengirim 3 orang yang saya sebutkan ke Kazakhstan, Padang. Jenderal bintang 5 itu berkata dengan hormat, bawahan mengerti. Ketika Ye Chen menyelesaikan semuanya saat ini, sudah larut. Di Gunung Yeling yang terang benderang, ratusan orang berlutut dengan rapat. Ye Chen berbalik dan melihat makam orang tuanya tidak jauh menatap lama. Sebelum menghela nafas pelan dan berkata kepada Ye Zhongguan, kakek, karena semuanya hampir selesai, saya akan kembali ke Jinling besok. Ye Zhongguan berkata dengan tergesa-gesa, Jenner, kamu sekarang adalah kepala keluarga Ye. Saya tidak menyarankan Anda untuk tinggal di Yanjing untuk menetap. Sebuah tim manajer diperkenalkan kepada Anda, dan mereka masih akan bertanggung jawab kepada Anda di masa depan. Ye Chen berkata, keluarga Ye memiliki banyak bisnis, tidak realistis untuk meminta manajer ini untuk segera menyiapkan semua informasi. Dan bahkan jika mereka siap, itu pasti tidak jelas untuk sementara waktu. Anda meminta mereka untuk siap untuk pertandingan mulai besok. Informasi dan data, saya akan datang lagi dalam beberapa hari. Ye Zhongguan berpikir apa yang dikatakan Ye Chen masuk akal. Belum lagi industri besar keluarga Ye. Bahkan untuk perusahaan dengan puluhan juta aset, semua jenis data operasi tidak dapat disiapkan dalam 1 atau 2 hari. Jadi dia mengangguk dan berkata, oke kalau begitu, aku akan memberitahu mereka untuk memulai persiapan nanti. Kemudian kamu akan datang ke Yanjing untuk menemui mereka lagi. Ye Chen menjawab dan berkata, aku akan pergi ke istana Buckingham sebentar lagi untuk bertemu dengan keluarga Su dan kembali ke Jinling besok pagi. Ye Zhongguan tidak terus tinggal, jadi dia membuka mulutnya dan berkata, Jenner, jika Anda kembali kali ini, silakan tinggalkan pesawat yang dikirim Yanzong ke Yanjing. Mulai sekarang, Ye Jia Consort akan menjadi spesial Anda. Pesawat kecepatan pesawat lebih cepat dan lebih nyaman kemanapun Anda pergi. Ye Chen melambaikan tangannya dan berkata dengan tenang, tidak, Yanqing tidak jauh dari Jinling, hanya butuh 2 jam untuk pesawat biasa. Ya, meskipun konsort cepat, dibutuhkan jarak untuk lepas landas dan mendarat. Itu memakan waktu 1 jam, tetapi sebenarnya tidak lebih cepat. Terlebih lagi, hanya ada 1 konsort di negara ini. Jika terbang ke tempat kecil seperti Jinling, itu benar-benar terlalu menarik. Jadi mari kita taruh di Yanjing untuk sementara waktu menjadi Beijing. Mendengar ini, Ye Zhongguan mengangguk ringan dan berkata, kakek akan duduk di Yanjing untukmu untuk saat ini. Jika kamu memiliki sesuatu atau permintaan, tolong beritahu aku kapan saja. Oke, Ye Chen menarik pandangannya dari makam orang tuanya, memejamkan mata sejenak dan berkata, oke, kepala pelayan Tang, menyiapkan mobil, ayo turun gunung. Tang Sihai berkata dengan hormat, Tuan, tunggu sebentar, saya akan bersiap sekarang. Sebelum meninggalkan Gunung Yeling, Ye Chen menginstruksikan prajurit Wanlong yang tersisa, dalam beberapa hari ke depan, Anda akan dijaga ketat terhadap Gunung Yeling, kecuali keluarga Ye dan pelayan Tang. Tidak ada orang lain yang diizinkan pergi ke Yelingsang. Salah satu prajurit bintang 5 segera dengan hormat berkata, Tuan Ye jangan khawatir, bawahannya harus berhati-hati dan tidak pernah membiarkan siapapun naik gunung. Ye Chen mengangguk dan berkata, dan juga awasi anggota keluarga Ye yang berlutut di Gunung Yeling, dan mengaku dan pastikan mereka cukup berlutut untuk waktu yang aku minta. Bawahan mengerti. Ye Chen mengangguk puas dan berkata, berbalik dan beritahu tuanku. Setelah dia menguburkan orang tuanya, dia akan meninggalkan sekelompok tentara untuk berjaga di Gunung Yeling dan Yejia. Sisanya akan dibawa ke Jinling. Buckingham Palace Hotel menemukan Chen Zekai. Chen Zekai akan mengatur semuanya. Lalu aku akan menunggunya di Jinling. Oke Tuan Ye, bawahan Anda pasti akan menyampaikan kata-kata Anda kepada kepala istana kata demi kata. Setelah beberapa menit, duduk di Rolls-Royce yang dikendari oleh Tang Sihai, Ye Chen berlari kencang menuju Buckingham Palace Hotel di Yanjing. Pada saat ini, di istana Buckingham, Su Chengpeng dan Su Shaodao
Masing-masing menandatangani berkas hukum yang relevan. Yang ingin ditandatangani Su Chengfeng adalah mengalihkan semua hak kontrol, hak keputusan, hak penerimaan manfaat grup Su kepada Su Jiyu. Dan Su Shaodao menandatangani perjanjian perceraian dengan Du Haiking dan secara resmi memutuskan hubungan pernikahan dengan Du Haiking. Ketika Ye Chen tiba di istana Buckingham, ayah dan anak itu baru saja menandatangani semua file yang relevan. Beberapa pengacara profesional sedang melakukan pemeriksaan terakhir saat ini untuk memastikan tidak ada celah dalam segala hal. Su Shaodao sedikit tersesat saat ini. Bagaimanapun, dia telah mencintai Du Haiking selama bertahun-tahun. Dan sekarang dia benar-benar mengakhiri hubungan antara suami dan istri, yang membuatnya merasa sangat sedih. Meskipun Du Haiking tidak bisa melihat kebahagiaan apapun, dia bisa melihat bahwa dia merasa lega. Sebelum Du Haiking sepertinya selalu ada sentuhan kesedihan di antara alisnya, yang terkadang membuat orang merasa bahwa dia mungkin sedikit sakit. Namun, keadaan sakit sebelumnya telah dilenyapkan dan digantikan oleh rasa nyaman yang belum pernah terjadi sebelumnya. Adapun Su Chengfeng, sambil menyesal menyerahkan tahta patria ke keluarga Su, dia tidak terlalu mengingatkan Su Jiyu. Jiyu, jangan lupa untuk membeli lebih banyak untukku di Madagaskar beberapa tanah. Semakin besar areanya, semakin baik. Yang terbaik adalah menggali parit langsung di sekitarnya untuk mengisolasinya langsung dari penduduk setempat. Saat dia berkata, dia bergumam lagi, "Oh ya, apakah itu pelayan? Pelayan dan pengawal seluruh manor, lebih baik saya membawa mereka dari negara. Tingkat perkembangan ekonomi lokal mereka terlalu buruk, dan penduduk setempat yakin itu juga gagal memenuhi syarat." Su Chengfeng yang telah kehilangan kesempatan untuk menghidupi orang tua di Maladewa, sekarang hanya ingin memastikan keselamatan dan kondisi hidupnya di Madagaskar semaksimal mungkin. Dia tahu bahwa daerah setempat miskin dan ada banyak penyakit, jadi dia tidak melakukannya, ingin memiliki kontak langsung dengan penduduk setempat. Su Jiyu secara alami tidak memiliki pendapat. Meskipun dia tidak puas dengan kakeknya, pada akhirnya darah lebih kental daripada air. Selain itu, kakek pergi kali ini, takut akan sulit untuk kembali nanti. Dia secara alami ingin memastikan kondisi hidupnya di Madagaskar. Jadi dia mengangguk dan berkata, "Kakek, jangan khawatir. Tidakkah kamu ingin mengambil steward Su? Pelayan lain dalam keluarga telah melayani kamu selama bertahun-tahun. Kamu pasti yang paling nyaman dengan itu. Biarkan mereka pergi bersamamu. Aku akan memberi mereka gaji yang memuaskan dan pada saat yang sama memberi mereka tunjangan penyelesaian." Saat dia berkata, Su Jiyu berkata lagi, "Adapun manor yang Anda saja katakan, semakin besar semakin baik. Selama dermawan mengizinkan saya akan mencoba yang terbaik untuk melakukannya untuk Anda. Tetapi jumlah pekerjaannya sedikit, terlalu besar. Setidaknya butuh 2 atau 3 tahun untuk menyelesaikan semuanya. Dan Anda mungkin harus merasa sedih di sana sebelum selesai." Su Chengfeng buru-buru berkata, "Mengenal ikan, kakek sudah memikirkan sedikit. Jelas tidak realistis untuk membangun semuanya dari awal. Kita bisa pergi ke daerah setempat dan membeli rumah bangsawan terbaik yang bisa mereka beli secara lokal. Dan kemudian memperluas di sekitar rumah bangsawan ini. Sehingga tidak ada penundaan, bukan begitu?" Su Jiyu ragu-ragu sejenak dan berkata, "Saya pribadi tidak memiliki pendapat, tetapi saya masih harus meminta nasihat kepada Ye Chen. Jika dia baik-baik saja, saya juga baik-baik saja." Su Chengfeng bergegas berkeliling, menampar pahanya dan berkata, "Oh, Ye Chen memintaku untuk pergi ke Madagaskar, tetapi dia tidak akan membiarkanku kembali. Dia tidak akan repot-repot dengan hal-hal lain, jadi kamu bisa mengatur seseorang pergi ke sana dan melakukannya untuk saya segera mungkin. Di tempat seperti Madagaskar, diperkirakan tidak akan menghabiskan 100 juta dolar AS untuk membangun beberapa ratus hektar manor." Su Jiyu masih bersikeras, "Kalau begitu saya harus menyapa Engong, dan saya tidak bisa mengambil keputusan secara langsung." Ye Chen tiba-tiba masuk ke ruangan pada saat ini dan berkata dengan lemah, "Nona Su, semuanya harus dilakukan sesuai dengan persyaratan Pastor Su. Bagaimanapun, Madagaskar akan menjadi tanah air keduanya di masa depan, dan kondisi materialnya tidak boleh terlalu buruk." Berbicara tentang ini, Ye Chen berkata lagi,
Terlebih lagi, saya mungkin mengirim beberapa tenaga kerja kepadanya secara teratur di masa depan. Semakin besar tempatnya, semakin nyaman itu. Munculnya Ye Chen tiba-tiba mencerahkan mata Su Jiu. Dia menatap Ye Chen dengan heran dan berkata, "Gonggong, kamu di sini?" Ye Chen mengangguk dan Su Chengfeng di sampingnya berkata dengan penuh semangat, "Tuan Ye, terima kasih atas kemurahan hati Anda." Ye Chen melambaikan tangannya dengan lemah. Dia tidak murah hati kepada Su Chengfeng, tetapi Su Chengfeng dengan jujur menyerahkan posisi patriark kepada keluarga Su. Menyerahkan posisi patriark keluarga Su dan tidak akan lagi menjadi ancaman baginya mulai sekarang. Dan setelah Su Jiu mewarisi keluarga Su, kebencian baru dan lama dengannya, keluarga Su juga akan menghapus sejumlah uang. Jadi dia tidak perlu terus mempermalukan Su Chengfeng dalam masalah ini. Jadi dia membuka mulutnya dan berkata kepada Su Chengfeng, setelah Tuan Su tiba di Madagaskar, apa yang Anda lakukan di sana? Pada prinsipnya, saya tidak akan ikut campur dengan acara apapun. Selama Anda tidak memperbaiki Ngangat, saya tidak akan mengganggumu di sana. Su Chengfeng membungkuk saat menerima pengampunan. Terima kasih Tuan Ye, terima kasih Tuan Ye. Ye Chen memandang Su Jiu dan berkata, "Nona Su, cepat dan pilih orang-orang yang akan mengikuti ayahnya ke Madagaskar 2 hari ini." Pada saat yang sama, kirim dua agen real estate ke Madagaskar. Manor dibeli, orang dipilih, tempat dibeli, dan lelaki tua itu bisa lewat di sini. Su Jiu berkata tanpa ragu-ragu, "Penolong yang baik, saya akan mulai melakukan 2 hal ini malam ini." Ye Chen mengangguk ringan dan kemudian berkata kepada Su Chengfeng, "Tuan, jika Anda pergi sejauh ini sendirian, pasti lebih menyakitkan tidak memiliki kerabat di sekitar. Putra kedua Anda, Su Shaude, masih dipegang oleh saya di Jinling. Menunggu Anda, ketika semuanya sudah siap, bawalah putra keduamu bersamamu. Aku akan memintanya untuk menjadi sama denganmu. Tanpa izinku, dia tidak bisa meninggalkan Madagaskar apalagi kembali ke Tiongkok." Ketika Su Chengfeng mendengar ini, bahwa Ye Chen ingin membiarkan Su Shaude pergi bersamanya, suasana hatinya meningkat pesat. Seperti yang Ye Chen katakan, pergi ke Madagaskar sendirian dan tidak memiliki kerabat selain bawahan pasti menyakitkan. Jika putra kedua bisa pergi bersamanya, itu akan menjadi hal yang baik untuknya dan untuk dirinya sendiri. Jadi, dia berkata dengan penuh rasa terima kasih. "Terima kasih Tuan Ye untuk banyak orang. Saya berterima kasih untuk Shaude." Ye Chen mengangguk dan berkata kepada Saudau, "Keluarga He masih menunggumu malam ini. Kamu akan tinggal di kamar bersama ayah He. Besok pagi, kamu akan kembali ke Jinling bersama mereka." Sebelumnya, ketika keluarga He mengantar Su Shaodao dan Chen Zhonglei ke Beijing secara diam-diam, mereka mengemudi sepanjang jalan. Karena status istimewanya, Su Raoli memilih untuk berkendara ke Yanjing semalaman dengan ibunya, He Yingxiu. Jadi, mereka harus mengemudi kembali kali ini. Jadi, Ye Chen berencana untuk membiarkan Su Shaodao mengikuti mereka. Su Shaodao tidak memiliki perlawanan terhadap keluarga He. Sebaliknya, dia benar-benar lega ketika dia tahu bahwa dia akan berada di bawah pengawasan keluarga He di masa depan. Jadi dia tidak puas saat ini. Dia dengan jujur berkata, "Oke Tuan Ye, begitu." Ye Chen berbalik untuk meminta Hong Hu menyambutnya dan membiarkan Hong Hu membawa Su Shaodao ke kamar Tuan He. Kemudian dia berkata kepada Su Chengfeng, "Tuan, Anda memiliki sikap yang baik hari ini. Dalam hal ini, saya akan memberi Anda lebih banyak kebebasan. Anda dapat kembali ke rumah Su malam ini. Pertemuan keluarga akan diadakan besok untuk menjadikan Nona Su sebagai keluarga Su. Mengenai urusan patriark, saya secara resmi membuat pengumuman ke dunia luar. Selama periode sebelum keberangkatan, Anda dapat bergerak bebas di Yanjing, tetapi Anda tidak dapat meninggalkan Yanjing atau bermain hilang. Apakah Anda mengerti?" Ketika Su Chengfeng mendengar ini, Ketika Su Chengfeng mendengar Ye Chen mengatakan bahwa dia bisa pulang dan beristirahat selama 2 hari, dia langsung bersyukur dan tersendak. "Tuan Ye, terima kasih telah membuka tulang tua ini untukku. Tuan Su sangat bersyukur." Su Chengfeng ditindas oleh aura tangguh Ye Chen selama 2 hari dan berlutut di Gunung Yeling untuk 1 malam lagi. Dia tidak tahu berapa kali dia pingsan.
Secara Ye Chen sedikit lebih santai dengannya, dan dia tidak bisa membantu tetapi mulai bersyukur. Ye Chen melambaikan tangannya dan berkata kepadanya, "Oke, jika kamu bersyukur, kamu tidak perlu mengatakannya. Simpan saja di hatimu. Kamu harus cepat dan kembali. Kebetulan, 2 hari ini juga akan kukumpulkan tangan orang-orang yang akan pergi ke Madagaskar bersamamu di masa depan." "Bagus, bagus." Su Chengpeng mengangguk seolah menumbuk bawang putih dan berkata lagi, "Kalau begitu, aku kembali dulu Tuan Ye. Jika Anda memiliki instruksi, tolong biarkan Ziyu memberikannya kepada saya, dan saya akan melakukannya." Ye Chen mengangguk dan berkata kepada Tang Sihai, "Steward Tang, kamu bisa mengendarainya." Tang Sihai segera dengan hormat berkata, "Baik Tuan Muda." Setelah itu, dia memberi isyarat permintaan kepada Su Chengfeng. "Tuan Su, tolong." Su Chengfeng mengucapkan terima kasih atas rasa terima kasihnya dan mengikuti Tang Sihai keluar dari kamar hotel. Di kamar hotel, hanya ibu dan anak Du Haiking dan Su Jiu yang tersisa saat ini. Ye Chen hendak berbicara dengan Su Jiu tentang peningkatan modal untuk pengiriman Yisu. Ngomong-ngomong, dia juga berbicara tentang pengembangan pengiriman Yisu ke Eropa di masa depan. Tetapi Du Haiking berkata saat ini, "Ye Chen, maukah kamu kembali ke Jinling besok pagi?" Ye Chen mengangguk. "Ya, Bibi Du, aku akan kembali pagi-pagi." Du Haiking bertanya dengan sedikit malu, "Bisakah Bibi kembali dengan pesawatmu?" Saat ini, Du Haiking telah menjadikan Jinling pilihan pertama untuk kehidupan masa depannya. Halaman kecil tempat orang tua Ye Chen tinggal telah direnovasi olehnya. Baginya, tinggal di sana adalah pilihan terbaik. Ye Chen tahu perasaan Du Haiking untuk ayahnya, cintanya yang lama, cinta dan kebencian, dan kekagumannya. Jadi dia berkata tanpa ragu, "Tidak masalah, kamu bisa tinggal bersama Ziyu di hotel pada malam hari. Besok pagi, aku akan mengirimmu ke bandara." Du Haiking tersenyum sedikit dan berkata, "Saya tidak akan tinggal di sini lagi. Saya berencana untuk pulang menemui orang tua saya. Saya akan pergi ke bandara sendiri besok pagi." Su Jiu buru-buru bertanya, "Bu, apakah kamu akan pergi ke rumah kakek?" "Kalau begitu aku juga akan pergi." Du Haiking tersenyum dan berkata, "Jangan pergi denganku. Bukankah kakekmu akan mengadakan pertemuan keluarga besok? Kamu pasti akan hadir sebagai patriark baru pada waktu itu. Ye Chen akan bekerja keras untuk mengirimmu kembali ke rumah Su." Setelah selesai berbicara, dia menatap Ye Chen lagi dan bertanya, "Ye Chen, kamu akan dapat memberiku hadiah Ziyu setelah beberapa saat." Ye Chen mengangguk dan berkata, "Tidak masalah Bibi Du, saya masih memiliki sesuatu untuk didiskusikan dengan Nona Su. Setelah berbicara, saya akan mengirimnya kembali ke rumah Su dengan selamat. Jangan khawatir." Du Haiking menghitung dan mengangguk, lalu tersenyum. "Bagus, kalau begitu, aku akan menyerahkan Ziyu padamu." Ye Chen berkata, "Kalau begitu, kami akan menemuimu besok di bandara pada jam 8 besok pagi." Du Haiking tersenyum dan berkata, "Oke, sampai jumpa di bandara." Melihat ibunya pergi, Su Jiu tampak sedikit malu. Ketika ada banyak orang, dia tidak merasa tidak nyaman di depan Ye Chen. Tetapi sekarang, ketika dia sendirian dengan Ye Chen, dia hanya merasa bahwa detak-detak jantungnya semakin cepat. Dan suara detak jantungnya bahkan dapat didengar secara langsung dan jelas. Kemarin, ketika Ye Chen berada di Gunung Yeling, dia menaklukkan seluruh kuil Wanlong sendirian, dan Su Jiu bisa melihat dengan jelas dari samping. Awalnya, dia sudah jatuh cinta dengan Ye Chen secara mendalam, tetapi dia tidak menyangka bahwa setelah kemarin, cinta untuk Ye Chen di hatinya telah semakin dalam ke tulangnya, dan hatinya dipenuhi dengan hampir semuanya. Sendirian dengan Ye Chen saat ini secara alami membuat jantungnya berdetak lebih cepat dan tidak dapat melepaskan diri. Jadi dia memandang Ye Chen dengan malu dan bertanya dengan lembut, "Sayangku, kamu, apalagi yang kamu inginkan apalagi yang kamu ingin aku lakukan?" Ye Chen berkata dengan tergesa-gesa, "Oh, ini tentang pengiriman YS. Setelah suntikan modal Anda selesai, saya berencana untuk memperluas armada berinvestasi di beberapa pelabuhan di Eropa. Kebetulan Helena akan naik tahta. Kami akan menjadi proyek pertamanya untuk menarik investasi di Eropa Utara.
dimulai langsung dari Eropa Utara dan menyebar ke seluruh Eropa. Bagaimana menurut Anda? Sujiyu tersipu, mengerutkan mulutnya, menatap wajah Ye Chen yang bersudut, dan berkata dengan malu-malu, Aku akan mendengarkan kebaikannya. Oke bosku, kita lanjut dari bab 3665 sampai bab 3670. Ye Chen tidak menyadari bahwa seluruh pribadi Sujiyu dipenuhi oleh cinta dan rasa malu di dalam hatinya. Pada saat ini, dia tidak memiliki kondisi mental untuk membahas kerjasama bisnis dengan Ye Chen, karena bahkan jika Ye Chen memintanya untuk menyerahkan seluruh keluarga Su, dia tidak akan ragu untuk setuju. Oleh karena itu, saat ini di mana dia memiliki pendapat sendiri, tentu saja Ye Chen yang dia inginkan. Ye Chen tidak tahu ini, jadi dia tersenyum tak berdaya. Anda harus menjelaskan bahwa kami berdua melakukan bisnis dalam kemitraan. Kami harus mendapatkan ide bersama. Kami tidak dapat mendengarkan saya karena saya bukan manajer profesional. Bahkan lebih bodoh, hanya bisa mengajukan ide dan kemudian Anda dan ZQ mendiskusikan kelayakan dan metode implementasi. Sujiyu berkata dengan malu, tidak masalah, saya percaya pada kemampuan Engong. Selama Engong memutuskan arahnya, itu tidak akan pernah salah. Ye Chen menjadi besar kepala untuk sementara waktu dan berkata, apakah Anda tidak memiliki komentar untuk diungkapkan? Lagi pula, Anda memiliki 49% saham di perusahaan ini. Tidak bisakah saya mengatakan apa yang saya katakan? Sujiyu tidak ragu-ragu untuk mengambil kata-kata. Ya, apapun yang dikatakan dermawan. Ye Chen terdiam beberapa saat dan berkata tanpa daya, jika tidak, Anda kembali dan memikirkannya terlebih dahulu. Jika Anda benar-benar tidak memiliki komentar, maka Anda dapat menyentuh GQ nanti dan melihat apa maksudnya. Jika semua orang tidak memilikinya, komentar, mari kita kembali, lanjutkan seperti ini. Sujiyu mengangguk, matanya yang besar bersinar cerah dan berkata, saya mendengarkan dermawan saya. Ye Chen tidak mengatakan apa-apa dan tersenyum. Oke, itu keputusan awal. Saya akan mengirim Anda kembali ke keluarga Su terlebih dahulu. Dalam 2 hari ini, Anda pertama-tama akan mengklarifikasi berbagai bisnis keluarga Su untuk memastikan penyerahan yang lancar. Dengan kakekmu, mari kita berbicara tentang bisnis YS Shipping setelah kamu menyelesaikan periode waktu ini. Sujiyu sangat gembira dan berkata dengan cepat, kalau begitu, aku akan pergi ke Jinling dalam beberapa hari. Oke, Ye Chen tidak banyak berpikir dan berkata, kalau begitu sampai jumpa di Jinling. Sujiyu mengangguk dan berkata, Sujiyu mengangguk dan bertanya pada Ye Chen dengan rasa ingin tahu, kebajikan, Anda sekarang telah mengambil alih keluarga Ye dan menjadi kepala keluarga Ye. Apakah Anda tidak berencana untuk kembali ke Yanjing untuk pengembangan? Ye Chen berkata dengan tenang, saya belum punya rencana ini. Sujiyu sedikit kecewa dengan ekspresinya, tetapi dia dengan cepat pulih seperti sebelumnya dan berkata sambil tersenyum, faktanya itu cukup bagus di Jinling, tidak jauh dari Yanjing, tetapi sangat dekat dengan Zhonghai, di 2 kota super. Di tengah dan ada kereta api berkecepatan tinggi langsung. Bahkan jika Anda tidak dan bekerja di Jinling, itu tidak akan mempengaruhi promosi bisnis Anda. Setelah itu, Sujiyu tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela napas dengan emosi. Ibuku ingin menetap di Jinling di masa depan. Saya pikir saya akan tinggal di Jinling separuh waktu di masa depan. Jadi, saya akan menghabiskan banyak waktu dengannya. Ketika Sujiyu mengatakan ini, dia diam-diam membidik Ye Chen dengan perasaan bersalah. Faktanya, pikirannya yang sebenarnya tidak hanya tentang tinggal bersama ibunya. Terlebih lagi, saya ingin lebih dekat dengan Ye Chen. Kalau tidak, dia sudah lama berada di Yanjing, dan Ye Chen telah lama berada di Jinling, dan keduanya tidak akan memiliki banyak kesempatan untuk bertemu. Dengan kegilaannya pada Ye Chen, dia pasti akan menjadi gila. Karena itu, baginya untuk menghabiskan separuh waktunya di Jinling dengan dalih bersama ibunya, itu adalah solusi terbaik saat ini. Ye Chen mendengar bahwa dia ingin lebih banyak menemani ibunya,
Jadi tentu saja dia tidak memiliki kecurigaan sedikit pun. Dia hanya menghela napas dan berkata, Yenjing mengatakan bahwa itu tidak jauh atau tidak dekat dengan Jinling. Tidak terasa seperti perjalanan sesekali, tetapi jika Anda harus bolak-balik sekali atau dua kali dalam seminggu, itu mungkin sangat melelahkan. Sujiyu berkata sambil tersenyum, tidak apa-apa setelah saya resmi menjadi pemilik keluarga Su. Masuk akal untuk mengalokasikan jet pribadi untuk diri saya sendiri saat itu. Setiap Kamis malam, saya akan membawa komputer dan materi saya setelah bekerja. Naik helikopter langsung dari puncak gedung Su Group dan terbang ke Jinling. Istirahat 2 jam di pesawat atau urus tugas resmi. Anda akan segera tiba di Jinling. Tidak akan ada kemacetan lalu lintas ke Jining di malam hari, dan kamu bisa mengemudi selama lebih dari setengah jam, lalu pergi ke ibu. Setelah itu, Sujiyu dengan serius menghitung. Dengan cara ini, saya bisa tinggal di Jining dari hari Kamis malam hingga Senin pagi. Jika Senin sedikit lebih keras dan bangun lebih awal, jika saya keluar lebih dari 5 jam, itu akan lebih dari jam 6. Anda dapat lepas landas dan bergegas kembali ke Yanjing. Setelah mendarat pada jam 8, Anda dapat naik helikopter dan langsung pergi ke grup Su tanpa penundaan untuk bekerja pada jam 9. Ye Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak bisa berkata-kata setelah mendengarnya, dan kemudian dia menghela nafas. Jadwalmu agak terlalu penuh. Tidak masalah, Sujiyu berkata dengan tegas. Saya memiliki kebugaran fisik yang sangat baik sekarang. Ini masalah sepele. Setelah dia selesai berbicara, dia menatap Ye Chen dengan kosong, dengan nada memohon, dan berkata dengan lembut, sayangku, selain ibuku, aku hanya punya satu teman di Jinling. Jika aku ingin bermain denganmu saat itu, kamu tidak bisa menolakku. Ye Chen mengangguk setuju dengan santai dan tersenyum. Selama waktu memungkinkan, pasti tidak ada masalah. Itu bagus. Setelah mendapatkan jawaban yang paling dia inginkan, Sujiyu akhirnya menghela nafas lega. Ye Chen memeriksa waktu dan berkata, sudah larut, aku akan mengantarmu kembali ke rumah Su dulu. Sujiyu buru-buru berkata, apakah Grace kembali ke rumah Ye malam ini? Tidak, Ye Chen berkata dengan ringan, aku melihat kembali ke rumah pamanku dan merasa lebih nyaman di sana. Sujiyu memikirkan kontrak pernikahan Gu Qiuyi dan Ye Chen dengan Gu Qiuyi dan tiba-tiba mengangguk. Ye Chen meminta Chen Zekai untuk menyiapkan mobil untuk dirinya sendiri dan kemudian mengemudi sendiri membawa Sujiyu ke villa keluarga Su. Dalam perjalanan, Sujiyu diam-diam melihat profil Ye Chen. Beberapa kali dia ingin mengatakan sesuatu dan akhirnya menahannya. Tidak sampai Ye Chen mengendarai mobil ke Su villa dan berhenti, Sujiyu berkata, Engong, masalah antara orang tuaku, terima kasih. Jika bukan karena kamu, ayah pasti tidak akan setuju untuk menceraikan ibuku. Ye Chen bertanya padanya, apakah kamu ingin orang tuamu bercerai? Ya, Sujiyu mengangguk dan berkata, mereka berdua tidak begitu bahagia. Pernikahan semacam ini yang hanya ada dalam nama, lebih baik diakhiri sesegera mungkin daripada berlama-lama. Saat dia mengatakan itu, dia tidak bisa menahan napas. Ayah saya pasti sangat frustasi selama bertahun-tahun. Istri saya memiliki ranjang yang sama dengannya dan selalu jatuh cinta dengan orang lain. Saya khawatir akan sulit untuk menerima menjadi pria manapun. Ye Chen mengangguk malu. Jika dinilai dari sudut pandang yang sepenuhnya objektif, dia juga akan merasa bahwa pernikahan antara orang tua Sujiyu adalah karena kesalahan ibunya. Tetapi, pria yang dicintai ibunya adalah ayahnya. Jadi Ye Chen tidak tahu bagaimana menilainya. Pada saat ini, Sujiyu memandang Ye Chen dan melihat Ye Chen juga memalingkan wajahnya. Saat matanya saling berhadapan, dia buru-buru menoleh dan melihat ke depan. Itu tidak mudah setelah semua. Separuh lainnya di sampingnya bukanlah orang yang benar-benar dia cintai. Bahkan jika dia tidak mau di dalam hatinya, dia pasti akan kecewa. Setelah itu, dia mengumpulkan keberanian untuk melihat Ye Chen dan berkata dengan serius, sebenarnya saya tidak begitu mengerti apa yang ibu saya lakukan sebelumnya. Dan dalam hati saya merasa bahwa dia telah mengecewakan ayah saya. Meskipun mereka telah berbicara sebelum mereka menikah,
Saya juga berpikir ibu seharusnya tidak pelit dengan ayah yang sedang jatuh cinta. Pada titik ini, Sujiyo menurunkan kelopak matanya dengan ringan dan berkata dengan pelan, "Tapi sejak aku bertemu denganmu, aku bisa semakin memahami ibuku. Dia pasti sama denganku sekarang. Jangan minta." Ye Chen terbatuk 2 kali. Apakah agak ceroboh untuk mengatakan ini sekarang? Sujiyo menggelengkan kepalanya, kemudian memandang Ye Chen dan berkata dengan serius, "Ini benar, tetapi aku tidak akan sama dengan ibuku. Jika aku adalah dia, aku lebih suka tidak menikah selama sisa hidupku. Atau apakah saya akan menikah dengan pria yang tidak saya cintai?" Setelah itu, dia menatap Ye Chen, pipi kecil di kedua sisi pipinya sedikit menonjol, dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Ye Chen, jika saya menjadi wanita sisa yang lebih tua di masa depan, atau bahkan mati sendirian, jangan ragu, itu pasti karena kamu." Setelah Sujiyu mengatakan ini, sebelum Ye Chen membuat tanggapan, dia buru-buru mendorong pintu mobil dan meraih pintu. Kata-kata barusan telah menghabiskan semua keberaniannya. Jadi, dia tidak berani tinggal dengan Ye Chen karena dia takut dia tidak akan bisa mengendalikannya. Dia memeluk Ye Chen dan menangis dengan sedih, sambil mempertanyakan mengapa dia menikah begitu cepat. Dia juga harus bertanya mengapa dia harus muncul begitu terlambat pada saat yang sama dalam hidup saya sendiri. Karena itu, dia meninggalkan Ye Chen seolah melarikan diri, tanpa mengucapkan selamat tinggal, dan bergegas ke villa keluarga Su tanpa melihat ke belakang. Melihat sonsongnya yang ramping, Ye Chen merasa sedikit tidak nyaman di hatinya. Semakin dia melihat ketidakbahagiaan Du Haiking dalam hidupnya, semakin sedikit Ye Chen ingin Sujiyo terburu-buru melakukan kesalahannya. Nasib seharusnya tidak mempermainkan ibu dan anak itu, sehingga mereka semua terjebak dalam lingkaran setan yang hampir identik. Namun, hal-hal seperti takdir terkadang hanya lelucon. Dia tidak hanya memberi ibu dan anak itu lintasan hidup yang serupa, tetapi bahkan membuat mereka jatuh cinta pada seseorang ayah dan anak. Melihat punggung Sujiyu menghilang, Ye Chen menghela napas sedih. Dia tidak tahu bagaimana menghadapi perasaan Sujiyu padanya. Tapi, Ye Chen benar-benar tidak ingin Sujiyu memilih seseorang untuk mati sendirian, seperti yang baru saja dia katakan. Namun, meskipun masih terlalu dini untuk mengatakan itu, tubuh ramping gadis Sujiyu mengandung tekad dan energi yang kuat. Sekarang dia berkata begitu, sangat mungkin dia akan melakukannya. Namun, Ye Chen tidak memiliki cara untuk mengubah keputusannya sekarang. Jadi dia hanya bisa menghibur dirinya sendiri. Lagi pula, Sujiyo masih sangat muda dan mungkin berubah pikiran dengan peningkatan pengalaman hidup di masa depan. Pada saat yang sama, Sujiyo tidak berpikir begitu. Dia dengan tegas menentukan satu hal di dalam hatinya, dan itu adalah bahkan jika dia hidup sampai 100 tahun, dia tidak akan pernah bertemu pria yang lebih baik dari Ye Chen dan lebih menarik baginya. Pria itu muncul dalam hidupnya pada usia cinta pertamanya, dan penampilannya adalah puncaknya. Dalam kehidupan ini, tidak ada yang bisa melampauinya. Rumahku saat ini terang benderang. Gu Yanzong tahu bahwa Ye Chen telah kembali dari Eropa Utara dan bahwa dia pasti akan datang ke rumahnya setelah dia menangani urusan di Gunung Yeling. Oleh karena itu, dia telah menyiapkan meja untuk makan malam mewah lebih awal, dan kemudian memerintahkan semua hidangan untuk ditempatkan di laci penghangat kelas atas, menunggu kembalinya Ye Chen. Ketika Ye Chen mengemudi kembali ke rumah Gu, sudah lebih dari jam 10 malam. Ketika Gu Qiuyi mendengar sebuah mobil melaju ke halaman, dia berlari keluar rumah dengan gembira, diikuti oleh Gu Yanzong dan Lin Wan Qiu. Ye Chen mendengar bahwa ketika dia keluar dari mobil, dia dipeluk oleh Gu Qiuyi. Dia dengan bersemangat berkata, "Kakak Ye Chen, kamu akhirnya kembali." Gu Yanzong juga tersenyum. "Jenner, hal-hal di Gunung Yeling hampir harus ditangani kan?" Ye Chen mengangguk dan berkata dengan hormat, "Paman Gu, penanganan beberapa hal tidak buruk." Gu Yanzong tersenyum dan berkata, "Tidak perlu dikatakan keluarga Ye, saya tidak perlu pergi ke Gunung Yeling untuk menembak bahwa cabang jaminan harus dibersihkan oleh Anda. Urusan keluarga Su telah lama diamankan. Urusan Nordik, Neus telah dilaporkan di halaman sebelumnya, bahwa Ratu Nordik sebelumnya
bahwa Ratu Nordik tiba-tiba berubah dari sakit kritis menjadi pulih sepenuhnya, yang telah menyebabkan perdebatan sengit di negara-negara barat. Saya tahu itu pasti milik Anda. Hanya Anda yang memiliki kemampuan untuk kembali dari kematian. Ye Chen tersenyum dan berkata, "Ini hanya sedikit pil permajaan." Guyanzong tertawa dan berkata, "Saya tahu betapa menakjubkan pil permajaan Anda. Semakin banyak orang yang telah meninggal sekali, semakin mereka takut mati. Dan semakin mereka dapat memahami betapa berharganya hidup, di depan kehidupan, aset apa, hak, status, dan gelar semuanya imajiner." Saat berbicara, Guyanzong bertanya dengan tergesa-gesa, "Bagaimana Anda berurusan dengan Chener di istana Wanlong?" Ye Chen berkata, "Saya telah meminta Wan Pujin untuk menguburkan orang tuanya terlebih dahulu. Ketika dia menyelesaikan pekerjaan rumahnya, dia akan pergi ke Jinling untuk menemukan saya." Oke, Guyanzong mengangguk dan menghela nafas. "Istana Wanong adalah pedang yang tajam, Chener. Jika kamu dapat membawa pedang ini di bawah komandomu, itu pasti akan menjadi lapisan gula pada kue dan sayap harimau." Setelah berbicara, Guyanzong dengan serius mengingatkan, "Tapi Chener, bagaimana memanfaatkan Istana Wanlong dengan baik adalah masalah besar. Bagaimanapun status mereka istimewa, dan ada puluhan ribu orang di bawah komando mereka. Ditangani sembarangan, kemudian kemungkinan besar akan diberikan kepada Anda. Anda telah menyebabkan masalah yang tidak perlu jadi, Chener. Apakah Anda punya rencana khusus untuk langkah selanjutnya?" Ye Chen menjawab, "Sebagian besar tentara bayaran di Istana Wanlong berada di luar negeri. Saya tidak berencana untuk membiarkannya mereka datang ke Cina di masa depan. Jadi rencana saya adalah membiarkan mereka memiliki tempat yang stabil dan dapat diandalkan di luar negeri, seperti sebelumnya, berlarian di berbagai tempat yang dilanda perang." Ye Chen berkata lagi, "Yang terbaik adalah memilih basis untuk mereka, membiarkan mereka berakar, dan juga mengubah strategi bisnis mereka. Mereka dulunya adalah tentara bayaran murni, jadi Anda dapat membantu jika Anda memberi mereka lebih banyak uang. Siapapun yang melakukan sesuatu tidak memiliki gagasan tentang benar atau salah. Jadi dia telah melakukan hal-hal yang baik, dan dia telah melakukan hal-hal yang buruk. Di masa depan, saya akan mengatur nada untuk mereka, nada yang setidaknya tidak dapat melawan negara berdaulat manapun di dunia, yaitu mereka hanya dapat menerima pekerjaan legal dari negara berdaulat di masa depan. Dan pada saat yang sama mereka tidak boleh menjadi musuh negara berdaulat manapun. Dengan kata lain, jika suatu negara memperkerjakan mereka untuk menyerang negara lain, hal seperti itu sama sekali tidak dapat diterima, kecuali jika suatu negara memperkerjakan mereka untuk menyerahkan angkatan bersenjata ilegal, sehingga mereka juga dapat memiliki hubungan yang baik dengan dunia arus utama. Guyanzong mengangguk dengan sangat serius dan berkata, "Ya, meskipun ini adalah dunia di mana yang lemah memakan yang kuat, logika dasarnya tetap mengikuti prinsip-prinsip hukum. Bekerja sama dengan negara-negara berdaulat dapat menegakkan prinsip-prinsip hukum." Setelah berbicara, Guyanzong berkata lagi, "Tapi Chener, saya pikir Anda sebaiknya mengubah Istana Wanlong lebih teliti." Ye Chen bertanya dengan tergesa-gesa, "Pamangu, apakah Anda punya saran bagus?" Tepat ketika Guyanzong hendak berbicara, Lin Wan Qiu di samping tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, "Oh, bukankah kalian berdua hanya mengobrol di halaman? Makanan sudah disiapkan. Jadi, ayo masuk dan makan dan bicara." Yu Qiuyu masih memeluk lengan Ye Chen dengan erat saat ini dan berkata dengan lembut, "Ya ayah, aku sudah lapar. Aku hanya menunggu saudara laki-laki Ye Chen kembali untuk makan bersama." "Benar, benar, benar." Guyanzong tersenyum. "Chener, ayo masuk dan bicara sambil makan." Segera, keempat orang itu pindah ke ruang makan villa dan duduk di meja makan. Begitu Ye Chen duduk, dia tidak sabar untuk bertanya kepada Paman Guyanzong, "Pamangu, apakah Anda punya ide dan saran bagus tentang Istana Wanlong?" Guyanzong berkata dengan sungguh-sungguh, "Saya pikir jika itu hanya istana 10.000 naga, maka dia secara alami adalah set tentara bayaran. Karena set itu adalah yang paling menguntungkan dan paling mampu tumbuh." Saat dia berkata,
Guyanjong berbalik dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Tapi Cener, kamu harus tahu bahwa rendah hati dan dominasimu hanya sementara. Karena kamu ingin mengembangkan keluarga Y, suatu hari kamu secara pribadi akan berjalan dari belakang. Adegan ke panggung. Aku pergi ke sana. Ketika hari itu tiba, semua orang di dunia akan fokus pada Anda. Pasti ada sekelompok besar orang yang tidak sabar untuk menggali apa yang disebut sejarah hitam Anda, terutama musuh Anda. Mereka tidak akan pernah melepaskannya. Sebuah kesempatan untuk menjebak dan menyerangmu di depan Jeon Sesuke. Jika Kuil Wanlong masih merupakan organisasi tentara bayaran pada waktu itu, dan Anda sebagai pemilik sebenarnya dari Kuil Wanlong, Anda harus menanggung semua hutang darah Kuil Wanlong. Begitu orang lain tahu tentang hubungan ini, Anda pasti akan dikecualikan oleh masyarakat di arus utama. Dan begitu kamu ditolak oleh masyarakat arus utama, itu tidak hanya akan mempengaruhi reputasimu sendiri, tetapi juga reputasi keluarga Y. Jadi, saran saya adalah Anda harus membuat kuil Wanlong sepenuhnya diputihkan dan diubah sesegera mungkin. Anda harus membuat kuil Wanlong masuk akal dan legal di seluruh dunia. Kalau tidak, jika kamu menerima istana Wanlong hari ini, itu sama saja dengan mengubur dirimu sendiri dari guntur. Kata-kata Guyanzong membuat Ye Chen langsung waspada. Identitas dan situasi kuil Wanlong memang istimewa. Di dunia arus utama, organisasi tentara bayaran seperti ini akan selalu diberi nada abu-abu. Jika orang diminta untuk memilih label antara baik dan buruk, maka setiap organisasi tentara bayaran di mata massa, mereka tidak diragukan lagi buruk. Sekarang, dunia luar tidak tahu tentang fakta bahwa dia telah memasukkan kuil Wanlong, tetapi masalah ini tidak selalu menjadi rahasia, dan akan ada hari ketika itu akan diketahui. Pada saat itu, keengganan orang untuk organisasi tentara bayaran juga akan dikenakan padanya. Jadi Ye Chen buru-buru bertanya kepada Guyanzong, "Paman Gu, apakah Anda punya saran bagus tentang istana Wanlong?" Guyanzong tersenyum sedikit dan berkata dengan serius, "Saya punya ide yang mungkin tidak baik atau matang, dan jika saya benar-benar ingin mendarat, saya harus membuat pengorbanan tertentu. Apakah itu layak atau tidak tergantung pada pilihan Anda. Jika Anda tidak menyukainya, maka saya mungkin akan berbicara dengan Anda." Ye Chen mengangguk dan berkata dengan rendah hati, "Pengalaman hidup dan kemampuan hidup pribadi Anda jauh lebih kuat dari saya. Saya percaya pendekatan Anda pasti jauh lebih baik daripada yang bisa saya pikirkan." Guyanzong tertawa dan berkata, "Kamu tidak perlu memuji. Aku mungkin akan membicarakan pikiranku denganmu." Saat dia berkata, Guyanzong duduk tegak dan berkata dengan serius, "Menurut pendapat saya, nilai terbesar dari Istana Wanlong terletak pada efektivitas tempurnya. Jika efektivitas tempur digunakan di bidang tentara bayaran, manfaatnya secara alami akan lebih tinggi. Tetapi itu juga dihadapkan dengan apa yang baru saja saya katakan. Masalahnya adalah respon sosial dan reputasi publik yang buruk. Dalam hal ini, Anda mungkin ingin mengubah strategi bisnis Wanlongdian di masa depan, sehingga masih dapat menghasilkan uang dari kekuatan tempurnya sendiri. Setelah itu kerjasama. Dari perspektif keadilan yang cukup dan prinsip-prinsip hukum yang memadai, di sisi lain, saya pikir kita dapat menjelajahi bidang keamanan internasional. Keamanan internasional telah berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir, dan reputasi di mata orang-orang sangat positif. Keamanan internasional? Ye Chen bertanya dengan tergesa-gesa. "Paman Gu, apa bidang utama keamanan internasional?" Guyanzong tersenyum dan berkata, "Anda harus mengembangkan transportasi laut dengan penuh semangat. Transportasi laut adalah salah satu bidang utama keamanan internasional. Pembajakan merajalela di Somalia dan wilayah lain. Meskipun banyak negara-negara memiliki armada pengawal, bagaimanapun ada terlalu banyak permintaan untuk logistik internasional, dan tidak mungkin setiap kapal dijamin di tempatnya. Oleh karena itu, keamanan internasional sangat populer di negara itu. Kapal-kapal niaga yang umumnya melewati area kegiatan pembajakan akan mempekerjakan beberapa personil keamanan internasional. Personel keamanan internasional ini bertanggung jawab untuk melindungi kapal agar aman melewati area aktivitas pembajakan.
Mereka juga dapat membantu ketika bertemu bajak laut di atas kapal. Secara bertahap, berkembang menjadi industri permintaan yang kaku. 10.000 naga itu kuat dan kuat. Jika Anda mengerahkan ribuan orang untuk berspesialisasi dalam bidang ini, Anda pasti tidak akan memiliki masalah dengan kekuatan Anda sendiri. Dan sekarang setelah Anda memiliki YS Shipping, Anda masih dapat memenuhi kebutuhan terkait Anda untuk sebuah besar di masa depan. Berbicara tentang ini, Guyanjong berkata lagi, biarkan saya memberitahu Anda satu hal lagi. Sekarang negara-negara dengan perkembangan ekonomi tertinggi di dunia secara aktif bekerja sama dengan negara-negara dunia ketiga, terutama pembangunan infrastruktur. Sudah ada banyak perusahaan yang melakukan pembangunan infrastruktur di beberapa daerah terbelakang di Asia, Afrika, dan Amerika Latin, dan akan ada lebih banyak lagi di masa depan. Jalan, rel kereta, telekomunikasi, jaringan transmisi, dan bahkan konstruksi pemeliharaan air mereka pada dasarnya bergantung pada perusahaan luar negeri. Dan negara mereka sendiri memiliki perkembangan ekonomi yang buruk dan keamanan publik yang buruk. Sulit untuk memastikan keselamatan karyawan perusahaan luar negeri ini di area lokal. Saat ini, personil keamanan internasional juga diperlukan untuk perlindungan yang efektif, tidak hanya untuk memastikan keselamatan pekerja di luar negeri, tetapi juga untuk memastikan kemajuan proyek-proyek lokal. Orang-orang di kedua belah pihak memiliki kesan yang sangat baik tentang internasional semacam ini. Dalam kata-kata itu, ini adalah masa fondasi yang kokoh. Ada begitu banyak negara di dunia ketiga dan begitu banyak proyek infrastruktur di dunia, dan permintaan akan keamanan internasional pasti sangat besar. Jika proyek ini dilakukan, setidaknya dapat menyelesaikan transformasi ribuan, bahkan puluhan ribuan prajurit istana. Akibatnya, dalam beberapa tahun, istana Wanlong akan benar-benar berubah. Jika Wanlong Liang dapat mengumpulkan sejumlah besar kasus yang berhasil dalam beberapa tahun terakhir, seperti berhasil memukul mundur bajak laut, berhasil memukul mundur preman, dan bahkan angkatan bersenjata ilegal, berulang kali membela dan menyelamatkan nyawa dan keselamatan properti orang-orang dan perusahaan terkait asing, maka Wanlong reputasi kuil pasti akan menjadi perusahaan keamanan internasional dengan basis massa dan reputasi publik yang kuat. Pada titik ini, Guyanjong berhenti sebentar, tersenyum misterius, dan melanjutkan, jika Anda masih membutuhkan Wanlong Lian untuk melakukan sesuatu yang buruk bagi Anda harus menyingkirkan orang-orang ini dari Wanlong Lian terlebih dahulu. Di sini, itu tidak akan berdampak negatif pada Anda atau di kuil Wanlong. Jika seseorang menangkap petunjuk dan bertanya kepada mereka, dan Anda membunuh mereka tanpa mengakuinya tanpa bukti nyata, siapa yang bisa melakukannya? Ye Chen sudah sedikit emosional ketika mendengar ini. Pada saat yang sama, dia juga menyadari kesenjangan besar antara dirinya dan pengusaha mapan seperti Guyanzong. Pandangan keseluruhan Guyanzong, kontrol detail, dan kesadaran akan bahaya di masa damai semuanya terakumulasi dan dikembangkan melalui pengalaman praktis selama bertahun-tahun. Dan mereka juga kurang pada orang muda seperti dirinya. Serangkaian solusi, katanya, benar-benar dapat memecahkan masalah atribut kuil Wanlong itu sendiri. Selama dikelola dengan baik, Wanlong Lian akan berhasil bertransisi dari organisasi tentara bayaran abu-abu ke atribut putih, dan bahkan perusahaan keamanan internasional yang sangat dipuji oleh dunia luar. Ini adalah pengapuran menyeluruh. Memikirkan hal ini, Ye Chen berkata dengan penuh terima kasih. Pamanku, saranmu bagus. Setelah Wan Pojun tiba di Jinling, aku akan memberitahukan rencanamu, dan biarkan dia mengikuti langkah-langkah yang kamu katakan untuk bergerak maju dengan cepat. Berusahalah untuk menyelesaikan transformasi di waktu yang singkat. Guyanzong tersenyum dan berkata, Aku hanya pembicaraan pribadi, asalkan berguna untukmu. Ye Chen menghela nafas. Ini sangat berguna. Terima kasih, pamanku.
Gu Yanzhong tersenyum dan berkata, "Mengapa kamu begitu sopan denganku? Jika kamu dapat menggunakan tulang lamaku di masa depan, bicaralah." Ye Chen mengangguk dan menghela nafas. "Saya khawatir tentang puluhan ribu tentara di Istana Wanlong. Ada lebih dari 10.000 tentara di Istana Wanlong di Timur Tengah. Orang-orang dibebaskan, tetapi setelah dibebaskan, bagaimana menyelesaikannya begitu banyak orang juga merupakan pertanyaan yang sangat sulit. Tapi, saran Anda barusan benar-benar hebat. Saya pertama-tama dapat membagi para prajurit kuil Wanlong menjadi 3 bagian. Satu bagian akan terus menjadi tentara bayaran, tetapi harus masuk akal dan legal. Dan bagian lainnya akan digunakan untuk keamanan internasional. Untuk transportasi laut, biarkan mereka bekerja sama dengan Irak. Segera pengiriman, setelah mendapatkan popularitas, banyak rekan-rekannya secara alami akan datang ke pintu. Dan bagian yang tersisa akan didedikasikan untuk keamanan khusus proyek dunia ketiga." Gu Yanzhong tertawa dan berkata, "Saya punya banyak teman yang telah mengerjakan proyek infrastruktur di banyak negara di dunia ketiga. Saya pikir mereka pasti membutuhkan personel keamanan. Saya akan menelpon mereka dan bertanya satu persatu besok untuk melihat apakah permintaan mereka tinggi." Setelah itu, Gu Yanzhong berkata lagi, "Omong-omong, jika Anda melakukan pekerjaan keamanan semacam ini, Anda harus membiarkan Wan Pujun menemukan cara untuk menyelesaikan masalah lisensi secara ilegal setempat. Sebagai orang asing, Anda tidak boleh memegang senjata tanpa lisensi. Sebagian besar negara dan wilayah sangat sensitif terhadap senjata. Jika tidak ditangani dengan benar, yang putih akan berubah menjadi hitam."